Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lu'lu'il Maknun, guru kelas MI di MI Nahdlatul Ulama Terpadu Sumber Gempol, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan program studi guru kelas MI Angkatan 1 tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 240109120770. Hari ini Sabtu tanggal 10 Mei tahun 2025 saya akan melaksanakan pembelajaran untuk penilaian uji kinerja di kelas 4 materi makna nilai-nilai Pancasila dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, kuat, alhamdulillah, bersyukurillah. Baiklah anak-anakku, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya proses pembelajaran kita hari ini berjalan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Siapa yang mau memimpin doa? Oh ya, Mas Akmal, silakan maju.
tugasnya. Ayo, belajar sekarang. Sudah siap? Oke, hari ini kita belajar apa? Pendidikan Pancasila. Tentang apa? Pancasila. Ya, babnya tentang Pancasila dalam diriku. Terus yang kita pelajari hari ini adalah tentang makna sila-sila Pancasila. Ya. Sebelum kita ke materi inti, guru punya asesmen diagnostik ya. Asesmen ini tujuannya untuk mengetahui kemampuan awal kalian tentang materi hari ini. Jangan lupa dikasih nama dan kelas. Tidak terlalu itu sila yang pertama. Tolong teliti ya. Selesai ya? Alhamdulillah, asesmennya sudah selesai. Sebelum ke materi, kita ingat dulu pelajaran minggu yang lalu. Tentang apa? Pancasila. Tentang makna Pancasila. Panca artinya apa? 5. Sila artinya apa? Dasar atau prinsip. Berarti kalau digabungkan Pancasila artinya 5 dasar atau 5 prinsip. Setelah maknanya, kita harus tahu tentang lambang negara kita apa? Terus Pancasila itu isinya ada berapa sila? 5. Yang pertama, sila pertama gambarnya apa? Sila kedua? Ya, yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Hari ini kita akan mempelajari tentang makna nilai-nilai dalam Pancasila. Setelah belajar materi ini, diharapkan kalian mampu menafsirkan makna setiap sila Pancasila. Kalian juga diharapkan mampu menunjukkan penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita ke materi yang inti, kita kesepakatan kelas dulu ya. Nanti kalau ketika pembelajaran menonton video, kalian harus menyimak dengan
Jadi tidak boleh ada pembulian atau perundungan. Sekarang saatnya kita berkelompok. Saya sudah membagi menjadi 4 kelompok ya. Ini satu kelompok terdiri dari 5 anak. Setelah ini saya bagikan LKPD. LKPD itu apa? Lembar kerja peserta didik ya. Di sini ada 4 amplop. Setiap kelompok mendapatkan 1 amplop. Amplop ini isinya adalah puzzle. Tahu puzzle ya? Tahu. Ya. 1 amplop ini isinya puzzle yang terdiri dari 2 gambar. Jadi ini saya acak, nanti kalian susun menjadi sebuah gambar. Setelah selesai disusun dulu di meja. Kalau sudah, baru ditempelkan di lembar jawaban. Kemudian kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar LKPD ini. Paham? Oke. Kita cek semangat dulu. Tepuk semangat. Silakan dibuka amplopnya ya. Dibuka amplopnya. Disusun gambar-gambarnya dan cluenya, gambar itu adalah gambar yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila ya. Ya. Jangan dikasih lem dulu, disusun dulu ya. Lompat 3 dulu ya.
sini ada orang bisa seperti apa yang kalian lihat dari gambar tersebut seperti sesuai dengan anggaran kita berapa tersebut. Nah, terus kemudian apa yang harus kita lakukan jika menjumpai hal seperti pada gambar tersebut bajunya. Gambarnya kelompok 2 adalah gambar orang bekerja bakti. Sesuai nilai berapa? 5. Betul. Kemudian menurut kalian apa yang kalian lakukan jika ada kegiatan kerja bakti? Membantunya. Iya, betul. Terima kasih untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang terakhir kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Seperti kalian lihat di sini adalah gambar orang sholat berjamaah. Tafsirkan gambar tersebut sesuai dengan makna sila-sila dalam Pancasila. Ini adalah gambar orang sholat berjamaah. Kegiatan ini menjadikan sila bersatu. Ya. Kelompok 4 ini disuruh menafsirkan gambar tersebut. Gambarnya adalah orang yang sholat berjamaah, ya, sesuai dengan sila pertama. Baik, terima kasih kelompok 4. Silakan kembali. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Alhamdulillah semua kelompok sudah maju. Semuanya nilainya bagus-bagus ya. Sekarang kita tepuk hebat ya. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Keren. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Setelah diskusi tadi, kita akan menyimpulkan diskusi kalian ya. Coba dilihat di layar. Kalian perhatikan itu gambar apa? Bintang. Iya, bintang itu melambangkan Pancasila sila satu atau sila pertama. Nah, maknanya bahwa bangsa Indonesia itu adalah negara yang memiliki keyakinan dan kepercayaan ya. Setiap warga negara itu wajib mempunyai keyakinan atau kepercayaan ya. Contoh penerapannya sila pertama apa tadi? Gambar apa tadi? Iya, sholat itu adalah beribadah kepada Tuhan adalah contoh penerapan sila pertama. Gambar yang kedua itu gambar apa? Ya, rantai emas melambangkan sila kedua. Bunyinya bagaimana sila kedua? Ya. Maknanya sila kedua itu bahwa bangsa Indonesia itu diakui dan diperlakukan sesuai harkat dan martabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Contohnya penerapan dalam kehidupan sehari-hari itu berbagi makanan entah kepada teman atau kepada tetangga. Selanjutnya gambar yang ketiga pohon beringin. Itu sesuai dengan sila berapa? 3. Bunyinya bagaimana sila ketiga? Persatuan Indonesia. Maknanya sila ketiga memberikan rasa pengakuan serta menghargai dan menghormati perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Meskipun kita itu berbeda-beda, beda suku, beda agama, tapi kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Contohnya apa coba? Sila ketiga.
kemudian ketua kelas. Sama kalian tadi diskusi itu juga termasuk penerapan sila keempat. Yang terakhir, gambar yang terakhir adalah gambar ini adalah melambangkan sila kelima. Bunyinya bagaimana? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya sila kelima ini menjelaskan tentang keadilan yang harus didapatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi kalian semua itu berhak mendapatkan keadilan ya. Contoh penerapannya, ketika ada teman yang mencoret-coret tembok kelas ya, itu harus ditegur, jangan dibiarkan. Kalau kalian membiarkan, berarti kalian tidak menerapkan Pancasila sila kelima. Selanjutnya, untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi makna nilai sila Pancasila, Ibu punya papan kantong Pancasila ya. Di setiap amplop ini, perhatikan, di setiap amplop ini ada lambang sila Pancasila. Dimulai dari sini, ini sila berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian saya punya kartu ini isinya gambar penerapan sila Pancasila ya. Kalian maju satu persatu, silahkan memasukkan satu gambar ke dalam kantong, salah satu kantong ini ya, sesuai dengan sila keberapa.
yang Marina itu tangannya di sini ya. Menari itu di sini. Di atas di pundak. Menara begini bentuknya. Paham? Oke, kita mulai. Kita cek konsentrasi. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Menari di atas Marina. Menari menara di atas menara. Gimana kita banyak? Sebelum kita akhiri, kita menyimpulkan dulu pembelajaran kita hari ini ya. Kita ulangi lagi dari awal tadi. Yang pertama, sila Pancasila ada berapa? 5. Nah, yang pertama, Tuhanan yang Maha Esa. Gambarnya apa? Nah, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Gambarnya? Baik, Mas. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Gambarnya apa? Yang keempat, gambarnya apa? Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gambarnya apa? Ya, pagi dan atas. Coba saya sebutkan gambarnya, kalian menyaksikan silanya ya. Gambar orang yang berdoa. Kerja bakti. Menolong teman. Menanam pohon. Oke, terima kasih. Baiklah, untuk mengetahui pemahaman kalian, hari ini saya akan memberikan evaluasi yang dikerjakan secara individu ya. Individu artinya dikerjakan sendiri ya. Udah selesai? Silakan kumpulkan. Udah selesai semua ya? Alhamdulillah, evaluasi ini sudah selesai. Nah, sekarang refleksi tentang bagaimana pelajaran hari ini. Apakah setelah mempelajari materi ini kalian senang, sedih, atau masih bingung? Senang. Ya, senang. Bagian mana yang kalian suka? Iya, betul pintar. Mas Ahmad itu suka di bagian menyusun puzzle. Coba yang lain. Suka yang bagian mana? Mbak Helena suka yang bagian mana? Iya, suka bagian yang diskusi ya. Ini yang lain. Jawabannya sama senang semua atau masih bingung atau sedih? Nah, senang juga ya. Alhamdulillah kalau senang semua. Kita tepuk hebat dulu. Ya. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Keren. Ya. Anak-anakku jangan lupa belajar di rumah ya. Dipelajari lagi materi hari ini ya. Jangan lupa belajar lagi, lihat lagi. Sampai bertemu minggu depan.